Apakah Anda tahu, ada kebiasaan sehari-hari yang diam-diam mempercepat proses penuaan tanpa Anda sadari? Jika usia Anda antara 65 hingga 85 tahun dan masih melakukan kebiasaan tertentu setiap hari, bisa jadi Anda menua lebih cepat dari teman sebaya Anda, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Banyak lansia yang menganggapnya sebagai hal biasa yang terjadi seiring bertambahnya usia, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Memang, penuaan adalah proses alami, tetapi penuaan yang dipercepat adalah pilihan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan sehari-hari yang dengan diam-diam mempercepat penuaan bagi orang yang berusia di atas 65 tahun. Ini bukan perilaku yang langka atau ekstrim. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin bahkan Anda lakukan setiap hari. Namun, jika Anda ingin tetap tajam, berenergi, dan mandiri selama mungkin, Anda perlu mengenali kebiasaan-kebiasaan ini dan mengubahnya sebelum mereka merenggut kesehatan, vitalitas, dan ketenangan pikiran Anda. Jadi, tetaplah bersama kami hingga akhir video ini, karena setelah menontonnya, Anda tidak hanya akan mengetahui apa yang menyebabkan Anda menua lebih cepat, tetapi juga bagaimana cara membalikan proses tersebut dan mulai menua dengan anggun lagi. Mari kita mulai. Kebiasaan pertama yang mempercepat penuaan adalah terlalu lama duduk setiap hari. Salah satu kebiasaan yang sangat merugikan setelah usia 65 tahun adalah tetap duduk terlalu lama sepanjang hari. Apakah itu saat menonton televisi, membaca buku, atau duduk lama di meja makan, terlalu lama duduk melemahkan hampir setiap sistem dalam tubuh Anda. Ketika Anda duduk berjam-jam, aliran darah melambat, pengiriman oksigen berkurang, dan otot-otot kaki Anda, yang merupakan pompa sirkulasi terbesar tubuh, berhenti bekerja dengan efisien. Seiring waktu, kurangnya gerakan ini mempercepat hilangnya massa otot, melemahkan jantung, dan membuat pembuluh darah Anda menjadi kaku, yang mengarah pada tekanan darah tinggi dan kelelahan. Para ilmuwan bahkan menyebut duduk terlalu lama sebagai merokok baru, karena diam-diam dapat memperpendek usia Anda. Dan bahaya duduk terlalu lama bukan hanya fisik. Tanpa gerakan, energi mental Anda juga ikut merosot. Otak Anda menerima lebih sedikit oksigen dan hormon pertumbuhan, yang berujung pada memori yang lemah dan pemikiran yang lebih lambat. Banyak lansia yang merasa energinya berkurang sepanjang hari tanpa sadar itu karena tubuh mereka terlalu lama dalam mode istirahat. Inti dari semua ini adalah tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Bahkan pergerakan ringan seperti berdiri setiap 20 menit, melakukan peregangan, atau berjalan di sekitar ruangan dapat menjaga aliran darah tetap lancar dan metabolisme tetap aktif. Mereka yang tetap aktif di usia 70-an atau 80-an seringkali memiliki pikiran yang lebih tajam dan jantung yang lebih sehat daripada mereka yang lebih muda tetapi terlalu lama duduk. Jadi, jika Anda sudah duduk lama dan merasa kaku, itu tanda Anda telah duduk terlalu lama. Pecahkan rutinitas ini dengan gerakan kecil seperti berjalan untuk mengisi gelas air, memutar bahu, atau memutar pergelangan kaki. Gerakan kecil ini dapat membangunkan tubuh Anda dan membuat darah Anda tetap muda. Menariknya, lansia yang melakukan perubahan kecil ini seperti mengurangi waktu duduk hanya 1 atau 2 jam per hari, sering melaporkan merasa jauh lebih muda dalam beberapa minggu. Ini bukan tentang berolahraga lebih keras, melainkan duduk lebih sedikit dan hidup lebih banyak. Kebiasaan kedua yang mempercepat penuaan adalah melewatkan makan atau makan terlalu sedikit. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh memang melambat, tetapi itu bukan berarti tubuh kita berhenti membutuhkan bahan bakar yang tepat. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan lansia adalah melewatkan makan. Makan dalam porsi yang sangat kecil atau bergantung pada camilan cepat daripada makanan yang sesungguhnya. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, kebiasaan ini diam-diam mempercepat proses penuaan karena mengurangi nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi otot, tulang, dan otak. Ketika Anda makan terlalu sedikit, tubuh akan masuk ke dalam mode bertahan hidup. Tubuh mulai menghemat energi dengan memperlambat metabolisme, mengurangi perbaikan otot, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Anda mungkin berpikir Anda sedang menghemat kalori, tetapi yang sebenarnya Anda lakukan adalah memberi sinyal kepada tubuh untuk menua lebih cepat.
Itulah sebabnya banyak orang yang berusia 70-an dan 80-an mulai kehilangan berat badan dengan cepat, meskipun mereka tidak sedang sakit. Seringkali yang hilang bukan lemak, melainkan massa otot. Lansia yang memiliki asupan gizi yang baik cenderung memiliki postur tubuh yang lebih baik, keseimbangan yang lebih stabil, dan daya ingat yang lebih tajam. Namun, banyak lansia yang tidak sengaja makan terlalu sedikit karena kehilangan selera makan atau merasa memasak itu melelahkan. Beberapa bahkan melewatkan sarapan atau makan malam, mengira makan sedikit lebih ringan itu lebih sehat. Padahal penelitian menunjukkan bahwa melewatkan makan setelah usia 65 tahun justru meningkatkan risiko kropos tulang, pusing, dan bahkan jatuh. Ketika tubuh tidak mendapatkan asupan yang konsisten, tubuh mulai menarik energi dari otot, yang akhirnya mempercepat penurunan fisik. Solusinya bukan makan berlebihan, tetapi makan dengan bijak. Setiap makan harus mengandung protein, serat, dan lemak sehat. Sebuah mangkuk kecil oatmeal dengan kacang, sepotong ikan salmon atau telur rebus bisa sangat bermanfaat untuk melindungi otot dan energi Anda. Pikirkan makanan bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai obat yang menjaga sel-sel tubuh tetap muda. Ada satu hal yang sering diabaikan lansia, otak juga membutuhkan nutrisi. Tanpa cukup vitamin B, asam lemak omega, dan antioksidan, sel-sel otak akan menyusut lebih cepat yang mengarah pada kehilangan ingatan dan perubahan suasana hati. Pola makan yang tepat tidak hanya memperpanjang usia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup Anda. Kebiasaan ketiga yang mempercepat penuaan adalah mengabaikan kualitas tidur. Salah satu penyebab penuaan yang paling diremehkan adalah tidur yang buruk. Banyak lansia yang meremehkan tidur dengan alasan saya tidak membutuhkan banyak tidur lagi atau saya sudah biasa tidur ringan. Padahal, kenyataannya tubuh kita tetap membutuhkan tidur yang dalam dan restoratif. Saat kita tidur, otak kita membersihkan racun, sel-sel tubuh memperbaiki diri, dan sistem kekebalan tubuh membangun kembali pertahanan tubuh. Ketika kita mengabaikan tidur berkualitas, tubuh akan mulai menua lebih cepat dalam segala hal. Coba pikirkan tentang ini. Saat Anda tidur, tubuh Anda melakukan perawatan, seperti seorang mekanik yang ahli, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, menyeimbangkan hormon, dan mengisi ulang pikiran Anda. Tetapi jika tidur Anda dangkal, terganggu, atau terlalu singkat, maka mekanik tubuh Anda tidak akan menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Hasilnya, Anda bangun dengan perasaan lelah, sendi yang lebih sakit, dan ingatan yang kabur seiring waktu. Kurang tidur dalam jangka panjang akan menyebabkan tekanan darah tinggi, penambahan berat badan, bahkan penyusutan otak yang lebih cepat. Banyak lansia juga melakukan kesalahan dengan tidur siang terlalu lama dan kemudian bingung kenapa mereka tidak bisa tidur di malam hari. Tidur siang lebih dari 30 menit bisa membingungkan jam internal tubuh, membuat Anda lebih sulit tidur di malam hari. Beberapa orang juga mengonsumsi teh, kopi, atau alkohol terlalu malam yang merusak kualitas tidur. Alkohol misalnya memang bisa membantu Anda tidur lebih cepat, tetapi itu menghalangi tubuh memasuki fase tidur yang dalam dan restoratif. Ada juga sisi psikologis dari tidur ini. Ketika tidur Anda buruk, suasana hati Anda pun berubah. Anda menjadi lebih mudah tersinggung, cemas, dan merasa sedih, yang membuat hari-hari Anda terasa lebih berat. Tidak mengherankan, orang-orang yang tidur buruk seringkali menua lebih cepat secara emosional juga. Mereka kehilangan kesabaran, rasa ingin tahu, dan kegembiraan, semua unsur penting dari semangat muda. Solusinya sederhana, tapi sangat kuat. Cobalah pergi tidur pada waktu yang sama setiap malam. Pastikan kamar tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk. Hindari layar terang sebelum tidur, dan gantilah dengan rutinitas yang menenangkan, seperti peregangan ringan, berdoa, atau membaca. Lansia yang tidur dengan baik tidak hanya lebih sehat, tetapi juga terlihat dan merasa lebih muda, karena tubuh mereka benar-benar memperbaharui dirinya setiap malam. Menjadi tua dengan anggun bukan tentang menghindari keriput, tetapi tentang menjaga irama tubuh Anda untuk perbaikan setiap malam. Kebiasaan keempat yang mempercepat penuaan adalah mengabaikan hidrasi. Dehidrasi adalah salah satu penyebab penuaan yang paling diam-diam, terutama bagi mereka yang berusia lebih dari 65 tahun. Proses dehidrasi ini berjalan begitu pelan dan halus, sehingga banyak lansia yang tidak menyadarinya. Anda mungkin berpikir, saya tidak merasa haus, jadi pasti saya baik-baik saja.
Tetapi saat tubuh mulai merasa haus, sebenarnya Anda sudah tertinggal jauh. Seiring bertambahnya usia, sinyal rasa haus dari tubuh kita semakin melemah, dan inilah yang menandakan masalah yang lebih besar. Ketika Anda tidak cukup minum, setiap sel dalam tubuh Anda akan menderita. Darah Anda menjadi sedikit lebih kental, yang membuat jantung bekerja lebih keras untuk mengalirkan oksigen. Ginjal Anda kesulitan menyaring racun. Kulit Anda menjadi lebih kering, pencernaan Anda melambat, dan bahkan sel-sel otak Anda kehilangan efisiensi. Dehidrasi kronis membuat Anda terlihat lebih tua dan merasa lebih tua. Itu mencuri energi Anda, mengaburkan pemikiran, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Namun, ada satu hal yang seringkali tidak disadari orang banyak. Dehidrasi tidak selalu berarti kurangnya air, tetapi lebih sering berarti ketidakseimbangan. Kopi, alkohol, dan bahkan beberapa obat bertindak sebagai diuretik yang membuat tubuh Anda kehilangan cairan lebih cepat daripada yang bisa Anda gantikan. Banyak lansia yang minum banyak kopi atau teh, tetapi sedikit air putih, yang mengarah pada dehidrasi ringan yang terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, ini dapat memperburuk kekakuan sendi, sembelit, dan kelelahan. Semua gejala yang seringkali dianggap sebagai efek samping penuaan, padahal sebenarnya itu adalah tanda dehidrasi. Sebaliknya, tubuh yang terhidrasi dengan baik berfungsi seperti mesin yang terawat. Darah mengalir lancar, kulit tetap kenyal, dan otak tetap tajam. Hidrasi juga membantu mengatur suhu tubuh, yang menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia dan penurunan sensitivitas terhadap panas dan dingin. Bahkan irama jantung Anda akan lebih stabil dengan keseimbangan cairan yang tepat. Lalu, berapa banyak air yang cukup? Aturan sederhana adalah dengan meminum segelas air setiap kali makan dan segelas lagi di antara waktu makan. Teh herbal, sup, dan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau jeruk juga bisa membantu, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan air putih yang bersih. Cobalah eksperimen kecil untuk 1 minggu ke depan. Tambah 2 gelas air lagi dalam sehari dan perhatikan bagaimana perasaan Anda. Banyak lansia yang terkejut dengan perubahan yang mereka rasakan. Lebih ringan, lebih segar, dan lebih berenergi. Kebiasaan kelima yang mempercepat penuaan adalah menahan stres dan emosi negatif. Salah satu penyebab penuaan yang paling kuat tidak ada hubungannya dengan makanan, olahraga, atau genetika. Itu adalah stres. Seiring bertambahnya usia, kita semakin menyadari bahwa kondisi emosional kita memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fisik kita. Namun, banyak lansia yang masih membawa beban emosional yang tak terlihat, penyesalan masa lalu, konflik keluarga, kekhawatiran finansial, atau rasa kesepian. Emosi-emosi ini diam-diam meracuni tubuh, meningkatkan peradangan, melemahkan jantung, dan mempersingkat umur. Ketika Anda tetap berada dalam keadaan khawatir terus-menerus, tubuh Anda akan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Dalam dosis kecil, zat kimia ini membantu tubuh merespon bahaya. Tetapi ketika hormon-hormon ini tetap tinggi dari hari ke hari, mereka menyebabkan kerusakan nyata. Mereka bisa membuat tulang Anda menipis, menekan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan merusak bagian otak yang mengatur memori dan pengambilan keputusan. Banyak lansia yang menua dengan cepat menunjukkan tanda biologis yang sama dengan mereka yang hidup dalam kondisi stres kronis, penyembuhan yang lebih lambat, tekanan darah tinggi, dan kelelahan yang lebih besar. Namun, bagian yang paling berbahaya dari stres emosional bukanlah apa yang dilakukannya pada tubuh, tetapi apa yang dicurinya dari hidup Anda. Stres mencuri kebahagiaan. Itu merampas kedamaian. Dan seiring waktu, kelelahan emosional itu merembes ke dalam hubungan Anda dan rasa tujuan hidup Anda. Anda mungkin sudah melihatnya sebelumnya. 2 orang yang seusia, tetapi satu tampak penuh semangat dan hidup, sementara yang lainnya tampak lelah dan terasingkan. Perbedaan ini seringkali berasal dari kesehatan emosional. Mereka yang belajar untuk melepaskan, memaafkan, dan fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan, cenderung hidup lebih lama dan lebih bahagia. Wajah mereka tetap cerah, energi mereka bertahan lebih lama, dan detak jantung mereka lebih stabil. Inilah kenyataannya. Tubuh Anda mendengarkan pikiran Anda. Ketika Anda berfokus pada rasa syukur, tubuh Anda akan rileks. Ketika Anda memaafkan, tekanan darah Anda akan turun. Ketika Anda tertawa, sel-sel kekebalan tubuh Anda menjadi lebih kuat. Ini bukan sekadar angan-angan, ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang Anda pegang erat yang sebenarnya justru menahan Anda?
Melepaskan bukan berarti melupakan, itu berarti membebaskan diri dari rasa sakit yang tidak lagi memberi manfaat pada hidup Anda. Gantikan kekhawatiran dengan doa, penyesalan dengan refleksi, dan kemarahan dengan belas kasih. Begitu Anda melakukannya, Anda mulai menua secara terbalik, bukan di luar, tetapi di dalam jiwa Anda. Penuaan bukan musuh, kelalaianlah yang menjadi masalah. Sebagian besar orang tidak menua karena waktu habis, tetapi karena mereka berhenti merawat hal-hal kecil yang menjaga hidup tetap hidup. Cara Anda makan, minum, beristirahat, dan berpikir semuanya membentuk cara tubuh Anda merespon waktu. Setiap pilihan yang Anda buat memperlambat atau mempercepat jarum jam kehidupan. Jika Anda mengenali diri Anda dalam kebiasaan-kebiasaan ini, jangan merasa kecewa. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Mulailah dari hal-hal kecil, minum lebih banyak air, tidur lebih awal, makan dengan tujuan, dan bernafas melalui stres daripada bereaksi terhadapnya. Setiap tindakan kecil ini mengirimkan pesan pada tubuh Anda, saya memilih hidup. Anda telah menjalani puluhan tahun tantangan, dan Anda masih di sini, lebih kuat, lebih bijaksana, dan mampu berkembang. Itu berarti tidak pernah ada kata terlambat untuk menua dengan lebih baik, merasa lebih baik, dan hidup lebih baik. Terima kasih telah bergabung hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah ini dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana untuk menggunakannya dalam hidup Anda. Pemikiran Anda sangat penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar-komentar Anda memberi kami motivasi dan semangat besar. Jika Anda menyukai video ini dan merasa bermanfaat, harap like, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami untuk terus menciptakan konten yang bermanfaat untuk memberi informasi dan inspirasi kepada Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.